Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelanjutan sebagai materi sebelumnya tentang dasar negara, ya, yang sudah disampaikan sebelumnya, ya. Jadi dasar negara Pancasila sebagai dasar negara itu di mana dalam konsep konsep dasar negara, ya. Konsep dasar negara itu ini ya kelanjutan dari pertemuan berikutnya. Ini konsep dasar negara secara etimologis, istilah dasar negara itu maknanya identik dengan istilah ground norm, ya, atau norma dasar. Ada res side, kita hukum, ada lagi stat side, kita negara, ada juga penyebutannya filosofis Grundslag atau dasar dari filsafat negara. Ya. Banyaknya istilah dasar negara dalam kosakata bahasa asing menunjukkan bahwa dasar negara ini bersifat universal. Dalam arti setiap negara memiliki dasar negara. Secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk maupun menyelenggarakan negara. Ya. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Namun secara teoretik istilah dasar negara mengacu pada pendapatnya Hans Kelsen, sarjana hukum yang hukum murni, ya, yang menyebut bahwasanya a basic norm atau ground norm. Ya. Norma dasar ini merupakan norma tertinggi yang mendasari kesatuan-kesatuan sistem norma dalam masyarakat yang teratur di dalamnya negara yang sifatnya tidak berubah. Ya. Berarti apa? Berarti kedudukan dasar negara itu berbeda dengan kedudukan peraturan perundang-undangan. Hal ini karena apa? Karena dasar negara merupakan sumber dari peraturan perundang-undangan. Ya. Implikasinya, implikasi dari kedudukan dasar negara ini, maka dasar negara bersifat permanen. Sementara peraturan perundang-undangan itu bersifat fleksibel, dalam artian dapat diubah sesuai dengan tuntutan zaman. Itu undang-undang, ya. Pendapat ahli yang lain, Hans Naweski, menjelaskan bahwa dalam suatu negara yang merupakan kesatuan tatanan hukum, terdapat suatu kaidah tertinggi yang kedudukannya lebih tinggi daripada undang-undang dasar. Ya. Kaidah tertinggi ini di dalam tatanan kesatuan hukum dalam suatu negara itu disebut stat fundamental norm, ya. Yang untuk Indonesia sendiri ini apa? Berupa Pancasila. Ya. Hal ini telah disampaikan di dalam rapat pimpinan MPR, pernah disampaikan seperti itu bersama dengan tim kerja sosialisasi MPR periode 2009-2014. Dalam pandangan lain, pengembangan teori dasar negara dapat diambil dari pidatonya dari Mr. Supomo. Ya. Di dalam penjelasannya, Mr. Supomo ini mengatakan cita negara merupakan terjemahan dari kata Staatsheid yang terdapat di dalam kepustakaan Jerman dan Belanda. Kata asing itu menjadi terkenal setelah beliau menyampaikan pidatonya dalam rapat pleno Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 31 Mei 1945. Dan sebagai catatannya Mr. Supomo, menerjemahkan Staatsheid ini dengan dasar pengertian negara atau aliran pikiran negara, yang dimana dalam bahasa asing sendiri kata itu tidak mudah memperoleh uraian pengertiannya, ya. Ada lagi pendapat dari hukum tata negara dan hukum administrasi negara dari Belanda, yaitu di Oppenheim, ya, yang mengemukakan dalam pidato pengukuhannya
sebagai guru besar itu menyatakan set itu dapat dilukiskan sebagai hakikat yang dalam arti negara atau the Staatswesen sebagai kekuatan yang membentuk negara-negara, the Staatenverbonde Kraft, ya, di mana dalam karya-karyanya itu suatu negara ya sebaiknya berdasarkan atas hukum, ya, atas hukum dalam segala hal. Bahkan Plato juga seperti diikuti Aristoteles memberikan pandangannya bahwa suatu negara yang baik adalah negara yang diperintahkan oleh konstitusi dan kedaulatan hukum. Sebagai suatu ketentuan peraturan yang mengikat, norma hukum memiliki sifat yang berjenjang atau bertingkat. Yang artinya norma hukum akan berdasarkan pada norma hukum yang lebih tinggi dan bersumber lagi kepada norma hukum yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya. Norma hukum ini mengikuti norma hukum yang tinggi, tinggi lagi ya. Jadi begitu seterusnya. Hingga pada norma hukum yang dasar atau norma hukum yang tertinggi dari suatu negara bernama ground norm. Ya. Dengan demikian, dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum atau rechtsheid, ya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dari suatu negara. Dan cita hukum ini akan mengarahkan hukum pada cita-cita bersama, ya, cita-cita bersama dalam masyarakat, di mana cita-cita ini mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat. Lalu bagaimana dengan filosofis Kronslag? Ya, urgensi dari Pancasila sebagai dasar negara ini, suara saya jelas ya. Jadi dasar negara Indonesia dalam pengertian historisnya merupakan hasil pergumulan pemikiran para pendiri negara atau the founding fathers, ya, untuk menemukan apa landasan atau pijakan yang kokoh untuk di atasnya didirikan sebuah negara yang merdeka bernama Indonesia. Ya. Dalam pidatonya 1 Juni 1945, Soekarno pernah menyebut dasar negara dengan penggunaan dalam bahasa Belanda, yaitu filosofis Grondslag sebagai Indonesia yang merdeka. Lalu apa filosofis Grondslag ini? Filosofis Grondslag itu adalah fundament filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan sebuah gedung bangunan bernama Indonesia yang merdeka. Soekarno juga menyebut dasar negara dengan istilah Weltanschauung, ya, atau pandangan hidup. Ya. Weltanschauung, ya, pandangan hidup. Dan Soekarno juga pernah menuliskan bagaimana urgensi Pancasila itu bagi bangsa Indonesia secara ringkas tetapi meyakinkan, ya, di mana Pancasila adalah Weltanschauung atau dasar falsafah. Pancasila adalah satu alat pemersatu bangsa yang juga pada hakikatnya satu alat mempersatukan dalam perjuangan melenyapkan segala penyakit yang telah dilawan berpuluh-puluh tahun, yaitu terutama imperialisme. Ya. Perjuangan suatu bangsa, perjuangan melawan imperialisme, perjuangan mencapai kemerdekaan, ya, mempunyai membawa corak sendiri-sendiri. Ya. Tidak ada dua bangsa yang cara berjuangnya sama. Tidak ada di mana tiap-tiap bangsa mempunyai cara perjuangan sendiri. Ya. Mempunyai karakteristik tersendiri. Oleh karena itu, pada hakikatnya, bangsa sebagai individu mempunyai kepribadian sendiri. Ya. Kepribadian yang terwujud dalam berbagai hal, yang dalam kenyataannya, dalam perekonomian, dalam wataknya, dan lain sebagainya. Nah, untuk memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara,
Ya, sebagai dasar negara paling tidak dapat menggunakan dua pendekatan, ya, pendekatan institusional secara kelembagaan maupun secara human resource, personal atau sumber daya manusia. Ya, secara apa namanya? Secara institusional membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila sehingga negara Indonesia ini bisa memenuhi unsur-unsur sebagai negara yang modern, ya, yang menjamin terwujudnya tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional atau national interest, ya, yang bermuara kepada terwujudnya masyarakat adil dan makmur, ya. Sementara dalam hal human resource terletak pada dua aspek, ya, terdapat dalam dua aspek. Yang pertama yaitu orang-orang yang memegang memegang jabatan, memegang jabatan dalam pemerintahan atau yang biasa kita sebut sebagai aparatur negara, yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya sehingga formulasi kebijakan yang dibuat, kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengejawantahkan, yang menjabarkan, ya, kepentingan rakyat. Demikian pula hanya pada tahap implementasi. Antara lain adanya apa? Transparansi, ya, akuntabel, fairness sehingga akan terhindar harapannya, ya, harapannya akan terhindar dari praktek-praktek KKN, korupsi, kolusi maupun nepotisme. Dan warga negara yang berkiprah di dalam bisnis harus menjadikan apa? Menjadikan Pancasila sebagai sumber nilai-nilai etika bisnis, ya, yang menghindarkan warga negara itu melakukan free fight liberalism, ya, tidak terjadi monopoli dan monopsoni, ya, serta warga negara yang bergerak dalam bidang organisasi kemasyarakatan atau ormas, ya, dan bidang politik, infrastruktur politik juga sosial maupun politik sejogjanya, nilai-nilai Pancasila ini selalu dijadikan kaidah penuntun, ya, sebagai kaidah penuntun. Jadi kalau kita melihat maka pada gilirannya pada pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ini sudah ditegaskan bahwasanya di dalam alinea keempat, ya, terdapat kata berdasarkan. Ya, berdasarkan di sini mengartikan berarti Pancasila merupakan dasar negara kesatuan Republik Indonesia, di mana Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dan pedoman dalam membentuk dan menyelenggarakan negara, termasuk menjadi sumber dan pedoman di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan hal ini, ya, berarti perilaku para penyelenggara negara dalam melaksanakan penyelenggaraan negara, dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan negara harus sesuai dengan perundang-undangan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Apabila nilai-nilai Pancasila diamalkan secara konsisten, baik oleh penyelenggara negara maupun seluruh warga negara, maka tidaklah menutup kemungkinan bisa terwujud tata kelola pemerintahan yang baik, yang pada gilirannya cita-cita dan tujuan negara dapat diwujudkan secara bertahap dan berkesinambungan. Tentu juga apa, berkelanjutan, ya. Kalau penerapan nilai-nilai Pancasila ini bisa sama-sama, ya, sama-sama dijunjung oleh penyelenggara negara maupun seluruh warga negara, ya. Lalu bagaimana tentang hubungan antara Pancasila
Nah, ini saya kembali lagi ke sini. Nah, ya. Bagaimana hubungan antara Pancasila sebagai dasar dengan Undang-Undang Dasar? Ya, menurut formulasi yang digambarkan oleh Stephen teori dari Hans Kelsen, ya. Jadi hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dapat digambarkan seperti ini. Nah, ini ya, kelihatan ya. Jadi rakyat, batang tubuh, lalu pembukaan. Pembukaan ini paling ujung, paling tinggi, ya. Yang berbentuk piramida ini menunjukkan, ya, hal ini, piramida ini menunjukkan bahwasanya Pancasila ini sebagai suatu cita-cita hukum yang berada di puncak segitiga. Pancasila menjiwai seluruh bidang kehidupan bangsa Indonesia. Dengan kata lain, di dalam gambar piramida ini ya, mengandung pengertian bahwa Pancasila adalah cerminan dari jiwa dan cita-cita hukum bangsa Indonesia. Ya, jelas ya kalau sini ya. Jadi Pancasila adalah sebuah landasan yang tertinggi, ya, yang tertinggi. Jadi sebelum terbentuknya Undang-Undang Dasar ini, lalu bagaimana hubungannya antara proklamasi dengan Undang-Undang Dasar? Ya, yang dimana pada hakikatnya proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah merupakan tujuan semata, melainkan sebuah sarana, isi dan arti yang pada pokoknya ya, memuat dua hal, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia baik pada dirinya sendiri maupun terhadap dunia luar. Yang kedua, tindakan-tindakan yang segera harus dilakukan berhubungan dengan pernyataan kemerdekaan itu. Jadi setelah proklamasi dibacakan pada 17 Agustus, kemudian pada keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945 disusunlah sebuah naskah Undang-Undang Dasar yang di dalamnya memuat pembukaan. Nah, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ini, tepatnya pada alinea ketiga, itu terdapat pernyataan kemerdekaan yang dinyatakan oleh Indonesia, oleh bangsa Indonesia. Maka dapat ditentukan letak dan sifat hubungan antara proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45 dengan pembukaan adalah di mana yang pertama disebutkan kembali tentang pernyataan kemerdekaan dalam bagian ketiga. Pembukaan menunjukkan bahwasannya antara proklamasi dengan pembukaan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, dengan ditetapkannya pembukaan ini pada 18 Agustus 45 bersama dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar, Presiden dan Wakil Presiden merupakan realisasi bagian kedua dari proklamasi. Yang ketiga, pembukaan hakikatnya merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih rinci, ya, lebih rinci dari adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan dalam bentuk negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur dengan berdasarkan atas asas kerohanian Pancasila. Dengan demikian, sifat hubungan antara pembukaan dan proklamasi yaitu memberikan penjelasan terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945, memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya proklamasi dan memberikan pertanggungjawaban, ya, terhadap dilaksanakannya proklamasi pada 17 Agustus 1945, ya. Jadi dalam segitiga ini, piramida ini, ya, ini telah menggambarkan bahwasanya Pancasila tadi sebagai cerminan dari jiwa dan cita-cita hukum bangsa Indonesia yang merupakan norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara
dan yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum. Apa tadi cita hukum? Reh ide, ya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Jadi cita hukum inilah yang mengarahkan hukum pada cita-cita bersama bangsa Indonesia. Dan cita-cita ini secara langsung merupakan cerminan kesamaan kepentingan di antara sesama warga negara. Dalam ini yang bersifat yuridis kenegaraan, Pancasila berfungsi sebagai dasar negara yang tercantum di dalam alinea yang keempat. Ya. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu di dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan dan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara ini pada hakikatnya adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum di Indonesia. Ini bisa dicek nanti ya di ketetapan MPRS nomor 20 Romawi garing MPRS garing 66 ya. Bisa juga dicek di ketetapan MPR nomor 9 Romawi garing MPR garing 1978, nanti bisa dicek sendiri ya. Yang dimana ada konsekuensi yuridis ya. Ada konsekuensi yuridis yaitu di mana seluruh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia mulai dari ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden dan peraturan-peraturan pelaksana lainnya yang dikeluarkan oleh negara dan pemerintah Republik Indonesia ya, harus sejiwa dan sejalan dengan Pancasila. Dengan kata lain, isi dan tujuan dari peraturan perundang-undangan ini tidak boleh menyimpang dari jiwa Pancasila. Ya, itu ya. Jadi bagaimana saat ini implementasinya? Ya, implementasi Pancasila di dalam eh, apa namanya, pembuatan kebijakan. Nah, kita langsung ke sini ya. Bagaimana implementasi Pancasila pembuatan kebijakan negara? Misalnya ada dalam bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan bidang hankam. Ya, di mana pokok-pokok pikiran persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat dan ketuhanan yang Maha Esa yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia merupakan pancaran dari Pancasila. Empat pokok pikiran tersebut mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana penjabaran keempat pokok pikiran dalam pembukaan ke dalam pasal-pasal itu mencakup 4 aspek kehidupan bernegara, yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Dalam bidang politik, ya, ada sektor suprastruktur politik dan ada dari sektor masyarakat. Ya. Dari sektor bidang politik, implementasi Pancasila dan perumusan kebijakan bidang politik dapat ditransformasikan melalui sistem politik yang bertumpu kepada asas kedaulatan rakyat berdasarkan konstitusi. Ini nanti bisa dilihat ya. Bisa dilihat dari materi yang sudah saya share tadi tentang Undang-Undang Dasar, bisa dibuka pada pasal 1 ayat 2, di mana implementasi asas kedaulatan rakyat ini dalam sistem politik Indonesia, baik pada sektor suprastruktur maupun infrastruktur politik, dibatasi oleh konstitusi, ya, norma dasar. Hal ini yang menjadi hakikat dari konstitusionalisme, ya, konstitusionalisme yang menempatkan wewenang semua
semua komponen dalam sistem politik diatur dan dibatasi oleh Undang-Undang Dasar. Hal ini dimaksudkan agar apa? Agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh siapapun. Ya. Dengan demikian, pejabat publik akan terhindar dari perilaku sewenang-wenang dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik dan sektor masyarakat akan terhindar dari perbuatan anarkis dalam memperjuangkan haknya. Ya, di mana beberapa konsep dasar ini, ya, implementasi nilai Pancasila dalam bidang politik bisa dilihat dari dua sektor ya. Sektor pertama, sektor infrastruktur. Ini maksudnya adalah semua lembaga pemerintahan, baik itu legislatif, eksekutif maupun yudikatif, dan lembaga pemerintahan lainnya, baik di pusat maupun di daerah. Ya. Semua lembaga pemerintah ini haruslah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan batas kewenangannya. Batas kewenangannya yang ditentukan di dalam Undang-Undang Dasar serta peraturan perundang-undangan lainnya. Lembaga pemerintah tersebut memformulasikan, ya, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan publik dalam batas kewenangannya masing-masing. Ya, jadi tidak melampaui batas kewenangannya. Jadi sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, di mana kebijakan publik tersebut harus mengakomodasi input atau aspirasi dari masyarakat. Jadi tidak boleh dibendung masyarakat ini dalam menyampaikan aspirasinya. Harus dibuka keran aspirasi dari masyarakat itu melalui infrastruktur politik sesuai dengan mekanisme maupun prosedur yang telah ditentukan. Ya, dalam peraturan perundang-undangan tentunya ya, sudah diatur di situ ya. Di mana dalam menentukan substansi, prosedur, formulasi maupun implementasi kebijakan publik, semua lembaga pemerintah harus bertumpu kepada nilai-nilai Pancasila, bagaimana Pancasila sebagai dasar negara. Kebijakan publik itu harus merupakan terjemahan atau artikulasi kepentingan masyarakat. Nah, ini yang penting ini ya. Jadi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu haruslah sebagai terjemahan dari kepentingan masyarakat, di mana pemerintah ini harus melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi sesuai dengan ketentuan di dalam konstitusi kita. Ya, bisa dibuka di pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan dalam sektor masyarakat, ya, dalam sektor masyarakat ini ada lembaga-lembaga sosial, ada lembaga-lembaga sosial politik, misalnya ormas ya, ormas, terus parpol maupun media massa. Dalam sistem politik, infrastruktur politik ini ya, berfungsi memberikan masukan kepada suprastruktur politik. Apa tadi? Pemerintah ya, dalam menghasilkan kebijakan publik yang menyangkut kepentingan umum ya, yang menyangkut kepentingan umum, di mana fungsi dari memberikan masukan ini itu bisa mendorong infrastruktur berperan sebagai interest group maupun pressure group. Di sini bisa dibayangkan apabila dalam proses tersebut tidak ada aturan main, apa yang akan terjadi? Akan timbul chaos, ya, kekacauan yang terjadi di masyarakat, dan tidak menutup kemungkinan di berbagai wilayah akan terjadi chaos itu ya. Jadi dalam kondisi seperti itu maka diperlukan suatu kaidah penuntun yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila agar dalam proses tersebut tetap terjaga semangat kekeluargaan, semangat kegotong royongan ya, yang menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia ini, di mana dalam nilai-nilai Pancasila itu akan menuntun masyarakat ke pusat inti dari kesadaran akan pentingnya harmoni dan dalam
kontinuitasnya antara sadar terhadap hak asasinya di satu sisi dan kesadaran terhadap kewajiban asasinya di sisi yang lain. Sesuai dengan ketentuan pasal berapa? Pasal 28J ya, ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar. Nanti dibuka ya. Dan ini mengindikasikan bahwa seseorang itu bertindak dalam koridor nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Sejauh mana perilakunya tidak bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia. Sedangkan dalam bidang ekonomi, ya, dalam bidang ekonomi paling tidak ada 5 prinsip pembangunan ekonomi yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, terhadap nilai ketuhanan yang Maha Esa, di mana roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ada kehendak yang kuat dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial atau egaliter sesuai dengan asas-asas kemanusiaan tentunya. Ya. Yang ketiga, tentang persatuan Indonesia. Harus ada prioritas kebijaksanaan ekonomi dalam hal penciptaan perekonomian Indonesia yang tangguh. Dan ini bisa diartikan dalam nasionalisme menjiwai setiap kebijakan ekonominya. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya. Sudah pernah dengar kata koperasi? Kita sudah dengar itu tentunya. Ya, koperasi merupakan sokok guru dari perekonomian dan merupakan bentuk saling konkret dari usaha bersama. Yang kelima, tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya perimbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dan desentralisasi dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi untuk mencapai keadilan ekonomi dan keadilan sosial. Maka nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam bidang ekonomi ini mengidealisasikan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena kebijakan ekonomi nasional harus bertumpu kepada asas-asas keselarasan, asas keserasian, keseimbangan dari peran perseorangan, dari perusahaan swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, ya, dalam mengimplementasikan kebijakan ekonomi. Selain itu juga, negara harus mengembangkan apa? Mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan memperdayakan masyarakat masyarakat yang lemah, ya. Masyarakat yang lemah termasuk di dalamnya ada fakir miskin dan anak terlantar. Ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan martabat manusia, sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar kita sebagai konstitusi kita, yaitu di dalam pasal 34 ayat 1 sampai dengan ayat 4, ya, di mana kebijakan ekonomi nasional tidak akan terwujud jika tidak didukung oleh dana pembangunan yang besar tentunya ya. Dan dana pembangunan besar ini diperoleh dari mana? Dari kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak. Pajak merupakan bentuk distribusi kekayaan dari yang kaya kepada yang miskin. Sehingga pada hakikatnya pajak itu dari rakyat untuk rakyat. Ya. Bidang berikutnya, bidang sosial budaya, pada sejatinya ini masyarakat Indonesia memiliki karakter hidup bergotong royong. Bagaimana waktu itu telah disampaikan oleh Presiden Soekarno dalam pidatonya 1 Juni 1945, yang mana pada akhir-akhir ini semangat kegotong royongan ini di dalam masyarakat menunjukkan gejala apa? Gejala semakin luntur, semakin turun, ya.
rasa persatuan dan kesatuan bangsa tergerus oleh tantangan arus globalisasi. Ini seperti yang telah saya sampaikan di awal perkuliahan dulu, ya. Eee, Terbawa arus globalisasi yang bermuatan pada nilai-nilai individualistik, maupun materialistik, ya. Apabila hal ini tidak segera dicegah, bukan berarti dan tidak mungkin jati diri bangsa akan semakin terancam, ya. Mengingat karakter masyarakat Indonesia ini yang berbineka tunggal ika, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar, ya. Di keanekaragaman dari masyarakat kita. Dan ini telah mengisyaratkan kepada segenap komponen bangsa agar apa? Agar berpikir, konstruktif, eee, maksudnya, memandang kebinekaan ini, kebinekaan yang hidup di dalam masyarakat ini sebagai kekuatan, bukan sebagai kelemahan, ya. Apabila dianggap sebagai faktor disintegratif, maka menghilangkan kewaspadaan dalam upaya pecah belah dari pihak asing. Lalu apa strategi yang bisa dilakukan pemerintah dalam memperkokoh kesatuan dan persatuan, ya, dalam pembangunan sosial budaya? Bisa dilihat di pasal 31 ayat 5, pasal 32 ayat 1 dan ayat 2, di mana di dalam pasal 31 ayat 5 itu disebutkan, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Ya, namun di sisi lain, di dalam pasal 32 ayat 1 menyatakan bahwasanya negara memajukan kebudayaan nasional, ya. Kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya, ya. Jadi negara ini dalam pasal 32 ayat 3, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Nah, ini penting menjaga dari nilai-nilai sosial budaya kita, ya, di mana nilai-nilai instrumental Pancasila dalam memperkokoh keutuhan atau integrasi nasional, sejalan dengan pandangan para ahli sosiologi maupun antropologi. Ya, di mana kebudayaan suatu masyarakat dapat berkembang dan perkembangan itu bisa berjalan lambat terjadi dalam masyarakat pedesaan yang kurang sarana untuk komunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Mungkin juga karena perkembangan, tersebut berjalan cepat, bahkan, sering terlalu cepat, ya. Ini ini bisa dilihat dari, masyarakat perkotaan, di mana di dalam perkembangan budaya itu terdorong oleh aspirasi masyarakat dan bantuan teknologi, ya kan? Hanya sebagian orang saja, dalam perkembangan budaya ini dipengaruhi oleh, suatu negara. Dan dapat dikatakan bahwa, terdapat hubungan yang saling, mempengaruhi antara masyarakat dengan kebudayaannya pada satu pihak, dengan negara, dengan sistem kenegaraannya pada pihak lain. Apabila kebudayaan masyarakat dan sistem kenegaraan ini diwarnai jiwa yang sama, maka masyarakat dan negara itu dapat hidup dengan bahagia dan berjaya, ya, itu ya. Jadi, semangat atau semua kebijakan sosial budaya harus dikembangkan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dan harus ditekankan rasa kebersamaan dan semangat kegotong royongan, karena gotong royong merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang secara konstruktif, sehingga budaya tersebut harus apa? Harus tetap dikembangkan dalam konteks kekinian, ya. Baik, bidang yang berikutnya adalah bidang Hankam, bidang pertahanan dan keamanan. Sering kita dengar, istilah bela negara, pertahanan, keamanan negara yang memang kerap kali kita dengar, ya, apalagi belakangan ini, ya. Ketiga istilah tersebut, terkait dengan pembahasan mengenai bagaimana implementasi
Pancasila dalam bidang pertahanan keamanan negara. Bicara hal itu, ya ketiga hal itu, paling tidak kita bisa melihat dalam ketentuan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar, bisa dilihat di pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, di mana di dalam pasal 27 ayat 3 itu menyebutkan bahwasanya setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ya, bela negara bukan hanya dilihat dari sisi sebagai suatu kewajiban, ya, melainkan juga merupakan suatu kehormatan dari negara. Bela negara dapat didefinisikan sebagai segala sikap dan perilaku warga negara yang menjiwai oleh kecintaannya kepada tanah, air, dan bangsa dalam menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila guna mewujudkan tujuan nasional. Ya. Wajib ikut serta warga negara dalam upaya bela negara. Dalam artian, walaupun saat ini dalam keadaan damai, ya yang banyak bentuknya, aplikasi jiwa pengabdian sesuai dengan profesi pun termasuk bela negara. Ya. Semua profesi merupakan medan juang bagi warga negara dalam bela negara tentunya ya. Sepanjang dijiwai oleh semangat pengabdian dengan dasar kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Ya. Ini nanti bisa dilihat di dalam pasal-pasal yang sudah saya sebutkan tadi. Kalau dalam hal pula yang lain, dengan pembayar pajak, ya, bisa juga disebut sebagai suatu pahlawan karena rela menyerahkan sebagian dari penghasilannya maupun kekayaannya untuk membantu negara membiayai pembangunan. Misalnya pembangunan jalan, pembangunan jembatan, termasuk di dalamnya ada pembayaran gaji TNI, Polri, ya, serta penyediaan program pembangunan yang pro masyarakat miskin berupa subsidi dan sebagainya. Ya. Bela negara dalam konteks khusus perjuangan fisik terkait dengan istilah pertahanan dan keamanan, ini bisa dilihat bagaimana upaya pembangunan pertahanan adalah daya upaya bangsa dalam membangun dan menggunakan kekuatan nasional untuk mengatasi ancaman dari luar negeri dan ancaman lainnya yang dapat mengganggu integritas nasional. Di mana dalam hal pembangunan bidang keamanan yaitu daya upaya dalam membangun dan menggunakan kekuatan nasional untuk mengatasi ancaman ya dari dalam negeri serta ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukumnya. Ya, itu jadi bisa dilihat nanti di mana prinsip-prinsip nilai instrumental Pancasila di dalam bidang pertahanan dan keamanan bisa dilihat di dalam pasal 30. Ya, pasal 30. Ya. Jadi jelas dalam bidang pertahanan dan keamanan ini kelangsungan hidup bangsa dan negara bukan hanya tanggung jawab dari TNI maupun Polri ya, tentara maupun kepolisian, melainkan juga merupakan tanggung jawab dari seluruh warga negara. Nah, jadi bukankah kita sudah bersepakat bahwasanya asas politik negara Indonesia adalah kedaulatan rakyat yang dapat dimaknai bahwa negara Indonesia ini milik seluruh rakyat Indonesia, ya, milik seluruh warga negara, di mana ibaratnya negara Indonesia adalah rumah kita. Nah, Indonesia rumah kita bersama. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap keselamatan rumah dengan segala isinya? Ya, sudah barang tentu. Siapa? Ya kita ini. Ya. Karena kita juga bersepakat bahwasanya yang bertanggung jawab adalah seluruh pemilik rumah.
Ini analoginya, dianalogikan bangsa ini sebagai rumah. Jadi maka secara logis, ya, apabila seluruh warga negara ini merasa bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan negara, ya. Jadi sampai di sini tentang materi yang apa namanya, Pancasila sebagai dasar negara, ya. Nanti ada tugas mandiri, ya, dan akhirnya burung irian namanya cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Dan saya akhiri materi ini dengan ucapan nun wal kolami wa may yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.